Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu Majlis Taklim Jamiatus Sahabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga atas dasar kesehatan tersebut Allah izinkan kita untuk meningkatkan terus keimanan kita dengan mengikuti majlis-majlis taklim yang atau pengajian pekanan yang kita ikuti, dan semoga langkah kita dicatat oleh Allah sebagai mizan kebaikan atau timbangan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari bersama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, yang telah mengeluarkan umatnya atau yang dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Ibu sekalian, mohon maaf saya menggantikan ustazah bahwa sore hari ini beliau uzur karena harus menjenguk orang sakit. Ada salah satu jamaahnya yang memang harus dijenguk, dan mudah-mudahan tidak mengurangi khidmah dalam menuntut ilmu. Kalau digantiin sama anaknya kayaknya gimana gitu, tapi sama-sama kita belajar gitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan sama-sama kita belajar, sama-sama kita berbagi, pulang ke rumah kita bisa memberikan atau berdakwah kepada ahlul bait. Karena memang berdakwah kepada ahlul bait itu atau keluarga itu sangat sulit sebenarnya dibandingkan dengan orang lain. Ya, karena ahlul bait tahu luar dalam kita. Ketika kita benar dianggap salah, ketika salah memang langsung menjudge kita memang benar-benar salah dan mungkin tidak mau bicara dengan kita. Tapi itulah sebuah kehidupan yang memang harus kita lalui, dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri pamannya saja ya membela dia mati-matian, tapi tidak memeluk Islam dalam akhir hayatnya. Karena hidayah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, ya hari berganti, bulan berganti, waktu demi waktu terus berdetak. Jantung kita pun terus berdenyut ya, nadi kita berdenyut dan sebagainya, tak terasa Bu ya. Kita sekarang kalau hitungan Masehi mungkin sudah berada di akhir tahun, di penghujung tahun. Karena mayoritas umat Islam di Indonesia memakai Masehi, maka penanggalan kita kebanyakan memakai Masehi. Ya, adapun tahun baru Hijriah hanya orang-orang tertentu yang memakai, atau instansi di pondok pesantren mungkin pakai. Tapi sejatinya pun pondok pun mengikuti liburnya Masehi sebenarnya, karena secara dipaksakan kita untuk mengikuti Masehi. Kan ala kulli hal ini adalah salah satu waktu yang disepakati. Hitungan Masehi ini secara mayoritas kita mengikutinya, maka bisa dijadikan patokan sebagai ukuran waktu kita, dan mubah, dibolehkan kita mengikutinya.
walaupun mungkin dasarnya bukan hijriah. Kita tidak bisa lepas dari ini semua karena sistem yang tidak bisa kita lepas. Nah, ibu sekalian, waktu berjalan terasa sangat cepat. Ya. Artinya jatah usia kita mungkin hampir terlewat. Hampir saja ajal kita mendekati kita. Semakin dekat, maut menunggu kita setiap saat, betul? Karena maut itu, al-mautu haqqun wal hayatu haqqun, kematian itu niscaya. Mati itu ngacak, Bu. Nggak ngeliat umur. Mau yang tua, mau yang muda, ya terserah Allah. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan, ya kan? Bener nggak? Atau dibalik, saya belakangan, ibu duluan. Sama. Ya, artinya kita nggak tahu, Bu, kapan kita meninggalkan dunia yang fana, ya kan? Lagunya Ungu, andai ku tahu kapan tiba ajalku. Ya, kalau saya tahu ya apa kapan tiba ajal saya, mungkin setiap saat saya menghadiri pengajian. Ada di mana pengajian saya ngaji. Cuman karena ajal kita nggak tahu, ya banyak yang bersantai dan berleha. Kita juga tidak tahu di mana dan bagaimana Allah mengakhiri hayat kita, mengakhiri hidup kita. Belakangan kita alhamdulillah di tengah-tengah pejabat-pejabat publik yang notabene mungkin ya artinya kurang baik di hadapan kita mungkin, tapi ada satu pejabat publik yang meninggalnya Masya Allah sedang melaksanakan salat, tiba-tiba Allah ambil. Ya, lagi salat tahiyatul masjid, mau khatib Jumat, Allah ambil. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk istiqamah, kesalehan dia. Dan kita jarang mendapatkan pemimpin yang bela-belain untuk khutbah, ya, di tengah-tengah kesibukannya. Dan mungkin banyak, tapi tidak terekspos. Maka yang diekspos jelek-jeleknya aja gitu. Tapi sebenarnya banyak di belakang sana, di balik layar yang tidak mau menampakkan saking ketawaduannya. Karena ketika dia makin saleh, seperti padi yang begitu menguning semakin menunduk. Iba rasanya kalau menunjukkan, tapi Allah tunjukkan secara otomatis dengan beliau diambil nyawanya sedang keadaan suci, sedang keadaan berdialog sama Allah. Mungkin malaikat maut juga pada saat itu sedih juga. Ya Allah, dia sedang beribadah, dicabut nyawanya. Tapi karena kecintaan Allah lebih cinta daripada dunianya, maka Allah ambil. Ya. Ada mungkin di antara kita mendengar beberapa kejadian-kejadian, musibah-musibah dengan akhir hayatnya yang Allah uji dengan kebakar, kecelakaan, musibah Semeru. Ini kan ajal yang menjemput tanpa kita mengetahui bagaimana akhir hayat kita, betul ya Bu? Nah, ibu sekalian, maka di sisa waktu yang tersisa ini, mari kita bermuhasabah, merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Ada yang tahu artinya, Bu? Ya, artinya adalah tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau ibu di yaumil qiyamah sudah berbaris di padang mahsyar, nunggu giliran, dia tidak akan bergeser dari berdirinya tersebut, dari makamnya tersebut, sampai ditanya tentang 3 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dihabiskan.
Bu, sejatinya ibu mungkin sekarang umurnya ada yang 50 atau jelang apa? Cantik jelita. Cantik jelang 50 tahun. Jelita. Ya. Atau ada yang 70 lebih atau yang kurang. Maka ini umurnya akan ditanya. Namun sejatinya di umur kita yang 40, umur kita yang 70, Ali umurnya 35 sekarang, sejatinya pun notabene pun umur kita pun bukan umur waktunya, bukan waktu efektif selama umur kita itu kita beribadah. Betul? Yang laki-laki umur 35 tahun, misalkan contoh Ali saja, tidak mungkin 35 tahun selama 30 tahun beribadah. Karena waktu efektif kita untuk beribadah tidak sama dengan umur kita. Kalau dihitung kira-kira lebih banyak beribadahnya atau tidak efektifnya. Apalagi perempuan, dipotong masa haid, ya, dipotong menyusui, kalau itu kan puasa nggak boleh dan sebagainya. Ya, artinya umur kita sekarang pun bukan umur yang efektif dalam beribadah. Nah, ini dia akan ditanya selama 70 tahun hidup, 40 tahun hidup, 30 tahun hidup, itu akan ditanya kemana akan dia habiskan. Atau semasa umurnya dia habiskan untuk berlibur, jalan-jalan karena dia punya duit. Boleh nggak? Boleh aja, Bu. Kalau punya duitnya, ya. Kalau nggak ada ya jangan. Yang penting dia sendiri. Karena kalau dalam perjalanan itu Rasulullah juga memberi isyarat. La tasyuddur rihal illa li thalathatin. Janganlah kalian mengadakan sebuah perjalanan kecuali dalam 3 tempat. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, Masjidin Hadza, kata Rasulullah, masjid ini, yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Jangan kalian mengadakan perjalanan dalam 3 tempat ini, kecuali 3 tempat ini. Tapi bukannya Rasulullah tidak mewajibkan kita untuk harus ke sana. Kan di sana juga disyaratkan kalau mampu. Namun di sini ada isyarat, boleh nggak kita berpergian? Di sini ada isyarat kita dibolehkan berpergian, tapi cari tempat yang berkualitas. Pertama. Yang kedua, tempat yang selalu meningkatkan keimanan kita. Yang ketiga, carilah tempat-tempat situs-situs sejarah. Kan kalau 3 tempat ini udah pasti nih, dia berkualitas tempatnya, ya kan? Dia mampu meningkatkan imannya. Ada situs sejarahnya juga, sejarah Islam. Nah, kita yang di Indonesia ambil isyarat itu. Ketika kita mengadakan perjalanan, carilah tempat-tempat yang mampu meningkatkan keimanan. Kalau tempat itu tidak mampu meningkatkan keimanan, maka kita menciptakan agar tempat hiburan kita meningkatkan keimanan. Gitu. Ya, kita nggak usah jauh-jauh. Sepanjang jalan Pantura itu kan situs-situs Islam banyak. Atau kita pergi ke Aceh, boleh saja. Di sana kita belajar, ada hukum Islam, pulang kita bawa, itu meningkatkan keimanan. Nah, setelah itu ya ada sejarah-sejarah. Mungkin ibu-ibu lebih tahu tempat-tempat sejarahnya, ya. Tempat-tempat sejarah tentang keislaman, monumen-monumen Islam, situs-situs Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua tadi tentang umur akan ditanya kemana dihabiskan. Yang kedua, kita akan ditanya dua telapak kaki kita akan ditanya kembali wa an ilmihi fima fa'al, dan akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Ibu sekalian, ibu-ibu sudah mengikuti pengajian, kajian di mana-mana. Ini ilmunya akan ditanya oleh Allah. Pertanggungjawabannya setelah ibu mengetahui,
Karena ada balighu anni walau ayat. Ya. Sampaikanlah walau satu ayat. Jadi setelah pulang di sini, kira-kira diamalkan apa tidak? Yang makharijul hurufnya, yang tentang surat-surat yang diberitahu ustazah sebelum-sebelumnya atau materi-materi guru-guru sebelumnya. Ini yang akan dipertanggungjawabkan. Ilmu yang kita dapat. Maka ketika kita dapat ilmu, bukan hanya jiping. Ya Bu, apa tuh? Ngaji kuping, tapi kita masuk ke dalam relung hati kita, beratmosfer dalam amal realita. Jadi sebuah kenyataan, oh seperti ini. Misalkan masuk di bab sedekah, ya udah bab sedekah, bab salat, maka praktekkan salatnya. Maka ketika kita mengetahui ilmu tentang ibadah, kita langsung praktekkan dan kita amalkan. Ada fadilahnya ibu-ibu sekalian. Kenapa Rasulullah SAW memberikan amalan-amalan sunnah yang begitu banyak? Kenapa Bu? Karena Rasulullah ingin umatnya memilih mana yang sesuai dengan kemampuan, agar salah satu dari amalan-amalan sunnah, atau bisa salah dua atau salah tiga, bisa diambil satu, dua atau tiga maksudnya, itu menjadi sebuah senjata yang hebat di hadapan Rasulullah dan Allah dan Rasulullah di pada mahsyar nanti. Karena amalan sunnah ini hanya Allah dan hambanya yang tahu. Amalan ini menjadi amalan rahasia kita kepada Allah. Misalkan ibu mampu di sholat duha setiap pagi, terus laksanakan. Adwam walau wa in qalla, terus menerus walaupun sedikit. Ibu mampu bersedekah setiap subuh 5.000 adwam atau 1.000 adwam, terus menerus walau sedikit. Dan mudah-mudahan amalan yang sedikit ini tapi terus menerus menjadi prioritas Allah dan menjadi amalan rahasia kita di saat kita ingin dicabut nyawanya karena bala atau karena musibah dan sebagainya, atau karena kesempitan dan kesulitan. Allah ganti dengan sesuatu yang lebih indah di akhir, karena amalan rahasia kita. Dan kita nggak tahu orang-orang yang meninggal dengan istiqomah. Ya, tadi contoh pejabat tadi, kan nggak tahu amalan rahasianya di hadapan Allah itu apa. Kita nggak tahu, hanya Dia dan Allah yang tahu. Nah, oleh karena itu pilihlah salah satu amalan sunnah. Lebih dari satu alhamdulillah, lebih dari 3 syukur. Ya, mampu mengerjakan semuanya, masya Allah. Ya, mudah-mudahan surga balasannya. Nah, itulah ilmu yang akan kita didapat, akan dipertanggungjawabkan juga. Dan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Dan yang selanjutnya ya tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dari mana. Ini akan ditanya. Kalau di dalam sebuah perusahaan ada namanya audit. Kenapa nih muncul nih nota sekian? Itu benar-benar ditelusuri. Ini 2 juta dari mana nih? Biaya apa ini? Itu diaudit Bu. Setiap tahun ke perusahaan, akhir tahun ini ribet-ribetnya ini. Ya. Untuk bisa melulus dari audit itu, karena audit itu langsung dari perpajakan. Orang pajak datang ke perusahaan untuk mengaudit semua keuangan kita. Ya, ada lagi selain audit ada standarisasinya juga. Waalaikumsalam. Ada namanya ISO. ISO itu standar perusahaan untuk bisa diakui secara nasional dan internasional. Nah, seandainya kita pun seperti itu dalam beribadah, setiap akhir tahun coba kita audit. Ya. Harta kita selama setahun itu dapat dari mana? Gak usah nunggu dia audit, ya audit sendiri, artinya bermuhasabah harta.
Ya, harta kita dari mana alurnya, telusuri. Kalau dalam hadis riwayatnya dari sini si Ani ketemu si ini ketemu si itu ketemu si Anu ketemu si Ani, gitu kan. Akhirnya masuklah dalam isinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Kita kan terkadang kan dengarnya sabda Rasulullah SAW itu aja. Tapi kalau telusuri itu ada ujungnya, riwayatnya. Itulah kalau kita mengaudit seperti itu. Ini dari mana? Ya, seperti itu. Maka coba kita di akhir tahun ini mengaudit harta kita. Kira-kira suami dengan gajinya sekian tapi kok suka lebih, ini dari mana? Oh ternyata suami diam-diam jualan online. Ya, boleh nggak? Boleh. Ya, yang tidak boleh kita nggak tahu asal muasal. Maka coba diaudit, bermuhasabah supaya kita membersihkan harta kita. Dan jangan lupa setelah diaudit ketemu dapat jumlah sekian, oh berarti kita belum zakat. 2,5%. Oh seperti itu. Itu namanya di akhir tahun ini kita bermuhasabah harta kita audit. Maka carilah tempat-tempat yang memang mau menerima harta kita. Banyak Bu sekarang mah. Atau ibu senang bersedekah, bisa jadi setiap Jumat cari masjid-masjid, bikinin gorengan, sederhana saja. Kasih makan orang yang sholat, wih subhanallah. Pulang Jumatan dapat makanan dari ibu, makanannya dari tenaga, kita nggak tahu tenaganya itu buat cari rezeki. Maka nanti tuh kalau kata para ulama-ulama bisa jadi kita ada tiba-tiba di catatan buku amalan kebaikan kita ternyata kita sholat duha terus, padahal kita jarang melaksanakannya. Ada lagi ternyata kita qiyamul lail terus, padahal kita jarang melaksanakan. Dari mana? Ternyata dari tut'imut ta'am. Dari kita memberi makanan saja. Makanan itu masuk ke orang yang saleh yang pulang dari masjid. Ternyata terus dia beribadah kepada Allah. Hasil tenaga tadi dari nasi tadi. Dia sholat duhanya, sholat tahajudnya. Wah pokoknya gak pernah tinggal. Kita pun dapat pahalanya. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Seperti itu ibu-ibu sekalian. Nah selanjutnya wa'an jismihi fima ablah, dan kemana serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita ini jasad, ya, jasad kita pun akan ditanya. Tangan kita, mata kita, ya, bahkan daerah vital kita pun akan ditanya. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk apa digunakan? Kaki melangkah kemana? Lebih banyak ke masjid atau ke tempat maksiat? Ya kan? Lebih banyak mengaji, tangan ini membuka mushaf Al-Quran atau membuka WA? Enggak usah, Qurannya kan di HP. Oh iya, bagi baca Quran WA masuk, buka WA. Gitu. Kalian akhirnya Qurannya belum selesai, WA-nya terus-terusan. Bener ya Bu? Ngalamin ya Bu? Sama manusia Bu. Tapi bagaimana kita meminimalisir? Ya kalau lagi baca Quran mode pesawat, di mode pesawat biar gak ada pada masuk. Tapi ini lagi baca Quran tiba-tiba masuk notifikasi dari grup Jamiatus Sahabat. Maaf nggak ngaji dulu ya. Satu izin nggak ngaji, satu izin liburan, satu lagi izin ke rumah sakit, satu lagi nengok cucu. Habis jamaahnya habis. Aduh nggak ada orang. Begitu gurunya datang kemana? Libur dulu ustazah. Ya. Kayak begitu kebanyakan. Iya. Apalagi ada godaannya. Kalau ibu pengajian di kampung kan ada aja godaan itu. Aduh, mau ngaji belum bayar arisan, uang seragam belum lunas. Udah bir, malu dah. Takut diomongin udah kayak ngaji dulu dah. Gak usah nggak ngaji akhir. Karena suami belum pulang, belum bawa uang.
Gimana caranya gitu kan? Kalau di sini nggak ada Ustaz. Di sini nggak ada, seragam juga nggak ada. Tulisan juga nggak ada. Iya. Ini murni ibadah. Alhamdulillah. Berarti uangnya buat ustadznya semua. Iya, seragam nggak ada, udah buat sedekah ustadz ustadzahnya. Ya, jalan-jalan nggak pernah. Alhamdulillah. Jalan-jalan nggak pernah ya Bu ya. Nggak pernah ziarah kan, nggak pernah. Ya udah duitnya buat ustadznya aja sih. Ini juga lagi nunggu diajak Ustaz. Bete juga ya tadi jalan. Ya tadi kan itu Bu, cari situs-situs yang dapat meningkatkan keimanan. Kalau udah ada jadwalnya sama ustazah kapan hari dan waktunya, jangan lupa WA saya. Masa saya nggak diajak? Ibu sekalian, nah pada hadis tersebut ya tadi ada 4 hal yang akan ditanya kalimatnya. Tadi umurnya untuk apa dihabiskan Bu? Tadi saya sampaikan sedikit bahwa sejatinya kita bandingkan Bu, ada saudara kita yang sudah meninggal, ada pasti. Tetangga kita yang sudah meninggal, ada. Contoh nenek saya saja, nenek saya sudah tidak ada, atau engkong saya lah, suaminya nenek, ya, bapaknya ibu, bener kan? Nggak salah kan? Suaminya nenek, bapaknya ibu, engkong saya. Nah, engkong saya, bapaknya tante saya. Nah, balik lagi aja ke situ. Engkongnya sepupu saya. Nah, artinya engkong saya udah meninggal saat saya belum lahir. Konon katanya begitu. Sampai sekarang saya hidup sudah 35 tahun, engkong saya sudah di alam barzah. Nah, wallahu alam umur engkong saya kurang tahu berapa tahun. Nah, sekarang kalau misalkan engkong saya taruhlah paling tua 50 tahun. Umurnya saat meninggal 50 tahun. Saya umur 35 tahun, sekarang 85 tahun di alam barzah, Bu. Lebih banyak mana umur dia di alam barzah sama di dunia hidup? Lebih lama mana? Alam barzah. Itu baru engkong saya. Belum Rasulullah, belum sahabatnya Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ais Al-Qarni, Bilal. Berapa ratus tahun dia di alam barzah. Sekarangnya 1443 Hijriah. 1443 Hijriah, Bu. Sedangkan Rasulullah hijrah ya dari kota Mekah ke Madinah itu baru dikatakan hijrah. Apa di tahun Hijriah dihitung oleh Umar pada saat itu, hitungan Hijriah. Berarti lama sekali mereka di alam barzah. Sampai sekarang kita hidup tidak ketemu beliau, beliau masih alam barzah, kita masih di dunia. Wallahu alam kita berapa umur kita nanti di alam barzah. Saya 35 tahun sekarang, Bu. Katakan tadi mati itu ngaca. Bisa yang muda duluan atau yang tua duluan, tapi biasanya yang tua duluan. Enggak juga yang ngacak. Artinya kehidupan kita di dunia tuh sebentar. Bahkan ada yang baru lahir meninggal. Lebih lama lagi dia. Belum bisa menghirup udara di dunia tiba-tiba langsung meninggal. Ada. Kita umur 50, 60 di dunia. Begitu ada yang kita meninggal, kita belum tahu berapa lama kita dalam barzah. Maka dari itu, an umrihi fi ma'afna, untuk apa umur dihabiskan? Sejak menginjak usia balik baru dihitunglah usia efektif kita untuk beribadah kepada Allah. Alim mungkin di umur 10 tahun atau 12 tahun, atau kalau laki-laki itu 15 tahun biasanya, Bu. Lebih lama laki-laki. Kalau perempuan lebih cepat, 9 tahun juga sudah balik. Nah, di umur balik itulah usia kita untuk beribadah, tapi belum tentu 35 tahun kita beribadah. Mohon maaf, Ibu umurnya berapa? 57.
Belum tentu 57 tahun efektif beribadah. Apalagi perempuan, ada masa haid, nifas, menyusui. Apalagi udah Ramadan akhir-akhir udah pengen itikaf, tiba-tiba tamu tak diundang. Ya, itu kan tidak efektif dalam beribadah. Nah, maka seluruh yang kita ucapkan dan kita perbuat akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka ibu-ibu berbahagialah siapa saja yang dapat memanfaatkan umurnya untuk menabur amal soleh. Tadi yang adwamuhu wa in qalla, terus menerus walau sedikit. Patungan aja ibu-ibu jamaah Jamiatus Sahabah, patungan setiap Jumat. Kita Jumat berkah yuk, 5.000-5.000-an, beli gorengan. Ya udah pada senang, anak-anak kecil juga. Ya, alhamdulillah Bu. Ini gede sama berkat nih saya nih Bu. Ibu pulang bawa berkat, makan berkat. Iya, nikmat Bu. Akhirnya bisa ngaji juga. Ya. Dapat berkah. Udah berkahnya. Udah dapat berkat, dapat berkah, ya kan. Nah ibu sekalian, mudah-mudahan kita orang yang pandai memanfaatkan umur kita sesuai kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, yang tadi pertanyaan kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Kita akan ditanya bagaimana pengamalan ilmu kita. Tentang ilmunya bagaimana diamalkan. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain. Apa Bu ilmu agama yang fardu ain? Yang notabene kita wajib belajar, wajib tahu. Ya, untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya apakah sudah kita amalkan ataukah tidak? Seperti ilmu apa? Aqidah, dasar syariat terkait bersuci, toharo, salat, zakat bagi yang mampu, puasa, ya, terus kewajiban hati, maksiat-maksiat anggota badan dan lain sebagainya. Sejauh manakah kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Huzaifah al-Yamani, wailun liman la ya'lam wa wailun liman 'alima thumma la ya'mal. Artinya sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yang fardu ain, ya. Yang tadi salat, ilmu akidah, syariat, tentang taharah dan sebagainya, puasa, ya. Maka sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Ya, kita udah mempelajarinya Bu, karena setidaknya ibu tahu dasarnya, tapi tidak mengamalkan, wah sangat celaka. Nah, ibu sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga tadi, pada hari kiamat akan ditanya wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta yang didapatkan dan kemana dibelanjakan, untuk apa, untuk hura-hura, untuk liburan akhir tahun dan lain sebagainya kah? Maka mencari anugerah Allah tidaklah dilarang, bahkan diperintahkan. Namun karena kasih sayang Allah, ya Allah juga memerintahkan manusia agar hanya untuk memakan yang halal, lagi baik halalan thayyiba. Pahamnya adalah kita diperintahkan untuk memperoleh makanan tersebut dengan jalan yang halal, juga baik, ya. Halal makanannya, zatiahnya, ya, dan caranya, ya, mencarinya, ya, ini sangat ditekankan, bukan karena hasil teken-teken, ya, sehingga kita wajib mencari dan memakan yang halal. Maka jika sewaktu di dunia kita selalu memperhatikan makanan yang kita makan dan cara mencarinya, tentu akan menyelamatkan kita dari pertanyaan hari kiamat kelak.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang saleh. Karena orang yang saleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang diridai oleh Allah. Ya. Artinya ketika kita punya penghasilan yang halal, maka akan diarahkan oleh Allah, udah untuk kesini aja, untuk pengajian, untuk infak di pengajian, ada diarahkan. Dan subhanallah, saya pernah, ini cerita lagi, saya udah beberapa kali saya ceritakan kepada beberapa majlis taklim. Jadi ada salah satu majlis taklim, anggota majlis taklim di rumah yang sudah meninggal, sudah haul gitu, udah 1 tahun lah. Saya diundang untuk tahlil, nah, alhamdulillah ketemu suaminya. Nah, ketika itu dia bercerita, masya Allah, dia sangat bersyukur bahwasannya kenapa? Dia merintis karir dari pekerjaannya itu dari bawah. Saya itu dari satpam, satpam terus Allah kasih jalan sampai diangkat sebagai kepala gudang, diangkat lagi sebagai operasional, dan sekarang menjadi karyawan di salah satu perusahaan BUMN yang memang jabatannya sebagai aset manajemen. Yang memang itu kalau sebuah jabatan ya jabatan yang enak lah, walaupun masih ada di atas. Cuman kalau untuk level karyawan itu bagus. Artinya apa? Dia bersyukur, kenapa? Ternyata selama ini yang membuat berkah saya sehingga saya bisa selamat dari bala adalah istri saya pintar membelanjakan pendapatan saya. Jadi dia ngaji ke sana sini, dia dapat dia gaji, ya dibelanjakan sesuai dengan yang dia tahu. Dia tahunya sedekah, dia jor-joran. Apalagi kalau udah gurunya yang jualan di WA, ya di WA, langsung disambut, dijapri sama dia. Nah bahkan saya berpikir, nih orang setiap yang saya tawarkan ini nggak beli, pasti beli. Nah saya yakin ini bukan karena butuh, tapi karena ada rasa menghormati gurunya, karena salah satunya, dan juga berniat untuk berinfak kepada gurunya. Saya waktu jadi satpam tahun 80-an Ustaz, itu yang saya hadapi adalah preman-preman pelabuhan, dan taruhannya adalah nyawa. Allahu Akbar, ternyata yang selama ini yang bisa menyelamatkan saya dari bala semua itu adalah istri saya mampu menyalurkan harta yang saya dapat ke jalan Allah di luar pengetahuan saya ternyata. Alhamdulillah sekarang berkahnya ada di anak dan keluarga saya suami. Jadi kalau kita berinfak, beramal, jangan mengharapkan dunia lagi. Ya Allah, saya nih infak nih ke ibu, misalnya udah nanti pas pengajian saya aja yang kasih ustadznya. Berinfak misalkan, udah saya lagi ada rezeki 500.000, nggak apa-apa. Tapi mengharapkan 5 juta setelahnya. Tidak begitu. Karena balasan itu hak veto Allah. Kita tidak bisa. Allah yang maha tahu di mana akan mendapatkan keberkahan itu. Seperti itu. Nah ibu sekalian, maka harta kita pintar-pintarlah kita belanjakan di jalan Allah. Kalau yang suaminya berpenghasilan lebih, ayo langsung keluarkan 2,5%-nya zakat profesinya untuk menjaga-jaga daripada nunggu 1 tahun lama. Udah setiap ini 100.000. Yes. Jangan kalau misalnya 2,5% kayaknya kecil banget ya. Coba 2,5 dikasih 10%-nya deh. Ya, misalnya 4 juta kan cuma 40.000. Ya, kuari. 5 juta cuma 50.000, 10%. Bener gak? 500 ya? 5 juta 500.000. Maaf, kalau 500.000 baru 50.000. Misalnya 5 juta 500.000 udah kasih masjid, bikin Jumat berkah, cukup insyaallah. Kalau misalnya masih kegedean ya udah patokannya 2,5%, cukup buat Jumat berkah patungan.
ya, atau kasih lembaga yang ada memang Jumat Berkah. Karena subhanallah kalau berinfak makanan itu kayaknya lebih hebat, apalagi bisa ada restoran gratis. Kan banyak sekarang ada restoran gratis. Banyak pun sekarang yang menyediakan, dan itu subhanallah gak pernah sepi dan gak pernah habis itu restoran gratis. Ada di kota wisata, ada di mana? Kota wisata tapi di perkampungan itu, Ciangsana. Ada di beberapa di Jakarta yang di salah satu artis yang merintis juga karena meniru yang di kota wisata itu. Dia buka hari untung tuh. Makanya hidupnya nggak pernah rugi dia. Untung terus. Iya, namanya untung. Ya artinya ya makanya kalau udah untung jangan namain untung rugi, jangan. Ya, ntar rugi mulu. Nah, kalau ngaji gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Ya. Kalau gampang-gampang susah masih enak, gampangnya ada 2, susahnya 1. Tapi susah-susah gampang, susahnya 2, gampangnya 1, udah susah aja. Ya. Ibu sekalian, maka harta kita mari kita audit lagi, audit. Cari lagi sumber-sumbernya. Kalau misalkan sumbernya syubhat, infakin. Jajanin temen lah, teman pengajian. Ya, pulang ngaji makan bakso yuk di depan. Itu Bu. Ibu Al-Maidah tuh begitu tuh. Kalau pulang ngaji, Bu, ini ada yang syukuran. Beneran. Nih kadang kalau lagi ngaji nih saya datang tuh tiba-tiba ada yang baru datang bawa aqua 1 dus. Dia ya pokoknya setiap pengajian dia. Nanti ada lagi yang bawa pisang, nanti ada lagi yang bawa bakso. Beneran. Ada aja tuh. Walaupun tidak setiap pekan, tapi hampir saya temui kalau saya lagi gantiin ibu di Al-Maidah itu ada acara-acara itu. Subhanallah. Dan itu ada satu orang yang ini, ada satu orang yang ini, subhanallah, beneran. Ini saya bisa melihat itu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah wa an jismihi fi ma ablah. Untuk apa badan jasad kita digunakan? Nah, ibu-ibu sekalian, kita dikaruniakan jasad yang sempurna oleh Allah. Dilengkapi panca indera, akal, pikiran, dan hati. Karena harus dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah. Kita dilarang menjatuhkan diri ke lembah kesengsaraan, kebinasaan. Mata, telinga, tangan, kaki, mulut, indera tubuh, ya akan ditanyai semua pertanggungjawabannya. Ya. Di surat Yasin itu kan, ya hari ini hari di mana, ya semua mata dan telinga itu pokoknya berbicara semua. Ya ibu sekalian, maka mari di penghujung tahun ini, di Masehi ini, karena mayoritas kita mengikuti Masehi, yuk kita kayak SPBU mulai dari 0 ya, 2022. Yang kemarin kita sudah audit nih, banyak sekali kesalahannya nih. Kehidupannya, kesalahan kita mungkin ada 70% nih, banyak sekali nih langkah-langkah kita yang memang negatif. Mari kita perbaiki. 2022 semoga menjadi tahun keindahan buat kita. Tahun-tahun dimana kita tinggal ngomong cucu, atau ditinggal anak-anak tinggal berdua sama suami, atau yang gak punya suami tinggal sama cucu, ya, atau sama anak-anak. Tinggal tahun-tahun menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita juga tua sangat sulit juga. Karena faktor ada aja, sudah mulai disalahkan urat lah, salah urat lah, urat yang disalahin, asam urat lah, ya. Udah, jangankan yang tua, yang muda aja kadang masih ada asam urat ya, atau kram dan sebagainya. Itu kan sudah nikmat Allah sudah dikurangi. Berapa puluh tahun kita dikasih full sama Allah nikmat itu, mungkin saatnya kita di waktu senja ini, di waktu memang yang sudah berumur ini, Allah kurangi nikmat ini supaya kita bersyukur terus bahwa kita pernah nikmat, pernah merasakan. Makanya kalau anak muda itu kadang kita kan orang tua ketawa, ya gua udah kenyang kayak gitu kan, kadang kan ya, orang tua kan begitu ya, seperti itu ya. Kadang kita nasihatin anak kita supaya anak kita tidak kayak kita. Maka mudah-mudahan nih dari ilmu yang kita dapat, supaya kita dapat pertanggungjawaban dari Allah,
kita amalkan kembali, ya kita ajaklah supaya ilmunya bermanfaat. Ya, bermanfaat. Jadi kita bisa bertanya, oh saya udah alhamdulillah makin banyak. Bagaimana caranya? Kerjasama sama RT RW dan lain sebagainya. Mungkin ibu lebih tahu ke daerah sini, yang saya kurang paham daerah sini bagaimana. Tapi kalau pengajian udah mengajak tokoh, insya Allah mudah. Ya, tokoh masyarakat yang ada di sini gitu. Yang ditokohkan siapa? RT RW-nya siapa? Ketua musholahnya siapa? Terus berkomunikasi. Kita menghidupkan ini supaya kita menjadi lingkungan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibu-ibunya ngaji gitu. Kita kan tidak bisa ngaji dari nol ya Bu ya, alhamdulillah sampai sekarang pun masih ngaji. Saya yakin ibu ngaji saat saya masih kecil juga udah ngaji. Sampai saya sudah gede masih ngaji juga, Masya Allah. Berarti kan pahalanya banyakkan ibu daripada saya, gitu kan? Dan mudah-mudahan berkahnya saya dapat, ilmu yang ibu dapat, karena memang sering waktu kecil juga saya kesini gitu kan, mengikuti pengajian, diajak ibu. Mungkin dari asal sering diajak itu denger gitu kan, cara ibu berceramah, cara ibu menyampaikan. Jadi masuk ke dalam relung ya sekarang beratmosfer dalam realitas saya gitu. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat tentang 4 hal tadi di akhir penghujung kita di akhir tahun. Semoga Allah meridai kita serta dosa-dosa kita yang setahun kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Ibu ya, sudah 5:30 dan mungkin setiap sore hujannya lebat. Semoga Ibu bisa sampai rumah, dekat aja kan ya. Saya yang jauh Bu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya Ibu mendapatkan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau datangnya kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.